I'm Nancy Hollander. This is my associate. We wish to represent you. You want to represent the head recruiter for 9/11. You need to tell me what happened to you. I can't defend you. Do you understand that? You asked me to set fire to this place, but I'm still standing. Maybe he's guilty. Maybe he is. But we're doing our job. I've never been part of a conspiracy, but this is what it must feel like to be on the outside of one. You know, I think I figured out why they built Guantanamo down there. My client, he's not a suspect. He's a witness. The Mauritanian. Alhamdulillah ada film keren lagi buat nemenin pandemi. Kali ini film yang judulnya The Mauritanian. Udah pada nonton? Mudah-mudahan udah ya. Yang belum nonton ya sabar-sabar aja deh ya. Oke, sebelum kita ngebahas film ini, please like, subscribe, dan klik juga gambar loncengnya ya. Thanks banget loh. Film ini disutradarain sama Kevin McDonald. Mungkin nggak banyak yang pernah dengar nama sutradara asli Skotlandia ini. Tapi kalau penggemar film-film dokumenter, mungkin udah pada tahu dia. Karena dia udah pernah dapat piala Oscar dari film dokumenter One Day in September di tahun 2000 dulu. Selain itu, dia juga bikin film dokumenter-dokumenter keren kayak Touching the Void, Marley, dan Whitney. Film The Mauritanian ini adalah true story seorang asli Mauritania yang bernama Mohamedou Ould Slahi yang ditangkap dan dipenjara di penjara militer Amerika di Guantanamo Bay dari tahun 2002 tanpa sempat merasakan ruang pengadilan sebelumnya. Ia dianggap terlibat dalam serangan teroris pada 11 September 2001 lalu. Screenplay film ini sendiri diadaptasi dari memoir yang ditulis sendiri sama pelakunya yang berjudul Guantanamo Diary. Film ini dibintangi aktor-aktor jagoan. Ada aktor Prancis berdarah Algeria Tahar Rahim yang berperan sebagai Mohamedou Ould Slahi. Ada Shailene Woodley yang kita kenal dari film Divergent. Ada Benedict Cumberbatch, dan salah satu langganan piala Oscar juga yaitu Jodie Foster. Kaget juga lihat Jodie Foster di sini ya, udah beda banget mukanya. Film ini dibuka sama cerita Mohamedou di tahun 2001. Waktu dia pertama kali ditangkap, tapi terus langsung loncat ke tahun 2005 waktu Nancy Hollander yang dimainin sama Jodie Foster setuju untuk jadi lawyernya dia dan melawan pemerintah Amerika untuk menuntut sesuatu ke Mohamedou. Seperti yang kita ketahui, penjara militer Guantanamo Bay di Kuba pada dasarnya adalah tempat tanpa hukum, di mana orang dapat ditahan tanpa tuduhan selama bertahun-tahun, dan disiksa untuk ngakuin sesuatu yang mungkin nggak pernah terjadi. Pengadilan Federal Amerika udah berkali-kali memutuskan bahwa orang ditahan di sana secara tidak sah, dan kasus Mohamedou adalah salah satu kasus yang paling terkenal. Karena ia pernah bergabung dengan Al-Qaeda dan juga pernah dapat telepon dari nomornya Osama Bin Laden, Mohamedou dituduh sebagai orang yang merekrut personil untuk menerbangkan pesawat yang menabrakkan diri ke World Trade Center di tahun 2001 itu. Dengan hampir tanpa bukti dan tanpa dakwaan, mereka menahannya selama bertahun-tahun dan Hollander memulainya dengan kasus habeas corpus sederhana, di mana pemerintah harus menuntut Mohamedou atau membebaskannya. Di situ dia ngajak Terry Duncan yang dimainin sama Shailene Woodley untuk membantunya di kasus ini. Dan ternyata, makin lama makin banyak mereka temukan kebenaran gelap tentang Guantanamo. Di sisi lain, Letnan Kolonel Stuart Couch yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch berusaha membela kasus ini dari sisi pemerintah, tapi malah nemuin kedalaman kejahatan negaranya sendiri. Film ini dibikin non-linear dengan bermain dengan strukturnya, jadi lompat-lompat gitu tahunnya. Dari zaman Mohamedou masih kecil, zaman dia di Jerman, zaman waktu dia disiksa, dan tentunya zaman waktu dia lagi dibela sama lawyernya. Aspek rasio gambarnya juga dibikin beda-beda. Ada beberapa adegan flashback yang dibikin dalam format 4:3, dan loncat-loncat sama format 16:9. Sayangnya film ini ternyata nggak mantep-mantep banget juga sih. Di pertengahan gue udah ngerasa bosen gitu nontonnya. Kerasa sih kalau Mohamedou itu kayak menggambarkan semua tahanan di Guantanamo. Terus Let Call Couch menjadi patriot yang kecewa sama negaranya sendiri. Karakter Hollander juga kurang kuat menurut gue ya, agak bingung gitu.
Sebenarnya karakter-karakter di film ini bisa jauh lebih keren, tapi mungkin durasinya harus lebih panjang lagi ya. Kita bisa lihat Rahim itu aktor yang hebat, dan Cumberbatch menambahkan kedalaman tak terduga yang nggak ada di dalam skrip, terutama ketika dia menyadari apa yang telah dilakukan oleh negaranya. Tapi mereka kayak tersesat gitu di naskah yang membosankan. Hal yang sama berlaku juga untuk Jodie Foster, yang kayaknya dipaksa untuk mengacak-ngacak kertas dan membacanya dengan serius beberapa kali. Kayaknya pengulangannya terlalu sering aja gitu. Ya, at least itu menurut gue sih. Mungkin buat orang lain beda. Tapi buat sebuah tontonan, agak sayang juga kalau dilewatin. Jadi kalau ada kesempatan untuk nonton, mendingan nonton deh. At least jadi tahu ada cerita kayak gini. Oke, segitu aja dulu bahasan film ini. Thanks sudah pada nonton, mudah-mudahan berkenan. Kalau iya, please like, subscribe, dan klik juga gambar loncengnya ya. Thanks banget. Kalau ada usulan film apa yang mau gue bahas, tulis aja di komen di bawah ya. Besok-besok kita nomad lagi ya.